Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendemonstrasikan tentang sistem pernafasan dengan narasumber kami, Kak Haseng. Tapi sebelum itu, kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faisa Intiza. Perkenalkan, nama saya Rizky Angelina. Nama saya Alexandra Ramadhani. Nama saya Devina. Saya Marisa Senlaga. Saya Miriam. Saya Tiza Awam. Dan saya Din Salman Lature. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 di sini kami akan mendemonstrasikan tentang larangan merokok. Jadi pertama akan dijelaskan oleh Dekan. Rokok adalah di mana produk tembakau yang berisi 70 sampai 120 mm. Nah, dalam rokok tersebut terdapat cacahan daun tembakau. Rokok bukan cuma sekedar asap, tapi di mana rokok memiliki ribuan zat. Salah satunya ada monoksida, tar, dan nikotin. Rokok cuma sementara. Rokok dapat membuat kita nyesal seumur hidup. Nah, selanjutnya itu ada kandungan yang ada di dalam rokok. Yang pertama itu ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini adalah gas beracun yang dia itu tidak berbau, tidak juga berwarna, tapi dia bisa membuat kadar oksigen di dalam darah kita berkurang. Karena ketika karbon monoksida ini masuk ke dalam paru-paru kita, Pak, dia itu akan masuk ke dalam darah. Setelah dia masuk ke dalam darah, dia itu akan mengikat hemoglobin lebih kuat daripada oksigen itu sendiri, sehingga kadar oksigen di dalam darah kita itu tidak terpenuhi. Lalu akibatnya kita tuh bakal mudah pusing. Setelah kita mudah pusing, kita juga cepat lelah. Dalam jangka panjang kita itu bakalan mengalami kerusakan di bagian otak dan juga jantung kita. Nah, ibaratnya di dalam darah kita tuh ada gas beracun yang membuat oksigen kita itu nggak bisa masuk ke situ. Kandungan selanjutnya itu ada tar. Jadi tar itu adalah zat lengket, Pak. Dia tuh kecoklatan dan agak kehitaman juga yang diakibatkan karena adanya pembakaran dari si rokok itu sendiri. Setelah dia terjadi pembakaran itu, dia tuh kemungkinan besar akan menempel di saluran pernafasan kita, di paru-paru kita. Nah, akibatnya kita itu bakalan mengalami kerusakan di bagian silia. Silia itu adalah rambut-rambut halus yang ada di paru-paru kita. Jadi rambut-rambut halus itu nggak bisa mengontrol kotoran atau debu yang masuk. Terus juga dia itu memicu kanker karena dia mengandung karsinogenik. Akibatnya kita bisa terkena kanker paru-paru, kita juga bisa terkena bronkitis, kita juga bisa terkena emfisema. Sitar ini juga yang menyebabkan seorang perokok itu paru-parunya biasanya berubah jadi hitam. Oke Bapak, selanjutnya ada kandungannya ada amonia. Nah, amonia ini adalah zat kimia yang biasanya itu ada dalam cairan pembersih lantai atau toilet, di mana dia itu bersifat iritan bagi pernapasan kita, sehingga dia itu dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Nah, dia tuh dia tuh salah satu penyebab utama, dia tuh dapat membuat kecanduan, di mana dia ini tuh karena si amonia ini yang membuat rasa rokok itu dia lebih nendang dan dapat buat kita tuh ingin ngerokok terus gitu. Jadi selanjutnya itu ada nikotin. Nikotin ini adalah zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan, di mana dia itu dapat merusak jaringan saraf kita sehingga membuat perokok itu dia lebih rileks sementara. Kayak yang kita tahu, anak muda zaman sekarang itu kalau misalnya stres kan dia pasti larinya ke rokok, Pak. Nah, itu salah satu dari bahayanya nikotin ini, sehingga dia juga dapat menyebabkan meningkatnya denyut jantung kita serta tekanan darah kita yang dia itu dapat membuat kita ketergantungan. Makanya kita tuh kalau misalnya udah merokok pasti kita akan sulit kan untuk melepasnya. Lalu dia itu tuh nikotin ini dia tuh bukan penyebab utama kanker, namun karena kita terus-terusan menyerap atau menghirup si asap rokok itu, dia tuh membuat kita kecanduan sehingga zat-zat bahaya itu bakal masuk terus ke dalam tubuh kita.
Baik Bapak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jangka pendek dari perokok ini. Karena kan biasanya kalau merokok ini dianggapnya bahayanya itu nggak langsung terasa. Tapi masalah-masalah jangka pendek ini akan terasa di indera penciuman dan perasa kita terutama. Contohnya seperti yang pertama itu sesak napas. Karena kan zat-zat berbahaya seperti karbon monoksida dan juga tar itu akan menyumbat saluran pernafasan kita yang akan membuat paru-paru kita itu bekerja lebih keras. Lalu yang kedua itu ada batuk kronis. Nah, batuk kronis ini zat-zat beracun seperti tar, nikotin, karbon monoksida itu akan merusak saluran silia seperti yang sudah dijelaskan tadi, sehingga lendir-lendir dan juga kotoran yang masuk ke paru-paru kita itu nggak bisa disaring dengan baik. Lalu yang ketiga itu ada napas kita tuh jadi bau dan juga gigi kita menguning karena zat-zat beracun seperti nikotin dan juga tar itu akan menempel di rongga-rongga mulut kita dan menyebabkan bau yang tak sedap sehingga warna gigi kita juga akan menjadi kekuningan. Lalu yang keempat itu penurunan daya tahan tubuh. Nah, karena biasanya orang yang merokok itu akan cenderung lebih mudah terserang penyakit dibandingkan orang yang tidak merokok. Contohnya seperti flu, demam, batuk, dan penyakit-penyakit ringan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah menurunnya indera penciuman dan perasaan. Karena biasanya orang yang merokok itu indera penciuman dan perasaannya jadi kurang peka dibandingkan orang yang tidak merokok. Gitu. Oke, lanjut Pak. Ada bahaya merokok dari jangka panjang. Kan kalau kita merokok terus menerus itu bikin organ tubuh kita jadi rusak permanen. Memang dia efeknya itu nggak langsung, tapi dia pelan-pelan akhirnya bisa mengancam nyawa kita. Dampaknya yang pertama ada jantung dan stroke. Oke, nikotin itu bikin jantung kita kerja keras. Dia tuh harus dipompa terus menerus dengan kuat. Sedangkan gas karbon monoksida itu bikin oksigen kita itu menurun. Akhirnya terjadi penumpukan dan bikin paru-paru kita itu mampet. Terus ada kanker paru-paru. Zat tar pada rokok itu tuh merusak sel paru-paru dan memicu pertumbuhan sel yang nggak bisa kita kontrol, yaitu si kanker. Terus ada juga PPOK atau penyakit paru-paru kronis. Penyakit ini tuh nggak bisa kita sembuhin Pak, karena dia itu udah kronis dan biasanya tuh gejalanya kita sesak napas, terus batuk terus menerus karena apa sih namanya? Ya, tenggorokan kita tuh menyempit, terus juga berlendir. Akhirnya paru-paru kita ya rusak. Oke, jadi Pak, saya akan lanjutin jangka panjang. Jangka panjangnya itu masih ada 3 lagi. Yang pertama itu kanker lainnya. Jadi rokok itu nggak hanya buat kanker paru-paru, bisa jadi kanker mulut, tenggorokan, sama kanker jantung Pak. Nah, dia itu akan menyebar dari aliran darah. Nah, selanjutnya itu ada masalah reproduksi Pak. Jadi masalah reproduksi itu akan terjadi pada pria dan wanita. Yang terjadi pada pria itu akan menurunkan kualitas spermanya, dan yang perempuan itu akan terkena masalah menstruasi pada dirinya dan bisa mengakibatkan keguguran. Nah, lanjut yang terakhir itu ada dampak pada perokok pasif. Nah, perokok pasif itu akan terkena bahayanya sama seperti perokok aktif. Zat-zatnya itu akan kenaknya sama gitu Pak. Jadi itu bisa buat anak-anak juga kena penyakit asma dan bronkitis. Lalu dari segala jenis penjelasan tentang rokok nih Pak, tentu kita harus menghindari rokok tersebut kan. Nah, di sini ada beberapa pencegahannya, kita ngambil 5. Yang pertama tuh pasti mengikuti kegiatan-kegiatan positif, seperti mungkin Bapak suka volunteer nih ke panti asuhan, Bapak bisa ikut. Lalu olahraga, Bapak suka olahraga apa? Saya suka lari. Suka lari-lari, nggak apa-apa Pak, cocok itu. Lalu yang kedua tuh Bapak harus tegas
tegas untuk menolak ajakan dalam mengikuti merokok. Nah, Bapak itu harus tegas untuk mengatakan tidak dari mungkin sekawanan Bapak ada yang mengajak rokok nih. Bapak harus bilang, enggak, saya tidak mau, saya lebih baik hidup sehat. Nah, lalu yang ketiga itu ada menghindar dari lingkungan-lingkungan perokok. Nah, contohnya di sekitar sini pasti ada yang namanya perokok kan, Pak. Nah, dari situ Bapak harus mencari lingkungan-lingkungan yang tanda kutip bersih, yang dimana agar Bapak tuh tidak kena oleh asap-asap rokok tersebut, dan juga tidak dapat mendapatkan ajakan-ajakan gitu untuk merokok, begitu Pak. Baik Pak, selanjutnya itu yang keempat, ada edukasi tentang bahayanya rokok. Nah, pengetahuan edukasi ini lebih cepat beresiko. Nah, yang pertama itu Bapak bisa melakukannya edukasi ini dalam diri Bapak sendiri dan lingkungan sekitar. Kalau diri sendiri itu seperti yang Glory bilang tadi, tidak mengatakan tidak kepada rokok karena untuk menyelamatkan keluarga Bapak. Terus yang terakhir itu ada hindari pemicu perokok. Yang pertama itu pemicunya bisa berupa stres, bisa berupa atas rasa penasaran. Yang ketiga tuh bisa pergaulan bebas. Nah, kami ada sedikit kata-kata untuk Bapak. Kata-katanya itu seperti ini. Menjauhi rokok itu bukan berarti kita lemah, melainkan kita tuh keren karena kita tuh sudah melaksanakan rancangan untuk masa depan. Nah, karena hidup keren itu adalah pilihan. Nah, pilihan sekarang itu untuk yang masa depan, yang akan datang. Nah, karena telah selesainya presentasi dari kami, mungkin ada tanggapan dari Bapak mengenai kelompok kami. Silakan Bapak. Menurut saya, ini adalah suatu ilmu yang diajarkan kepada Bapak. Jadi sebenarnya Bapak dulu seorang perokok, namun sekarang sudah 20 tahun kamu merokok. Kenapa saya berhenti merokok? Karena memang rokok itu seperti tadi disampaikan bahwa itu ada penyakit. Nah, memang jangka pendeknya itu memang hanya mungkin demam aja, tapi apa aja. Tapi ternyata setelah lama kelamaan akhirnya jadi suatu penyakit itu. Nah, jadi betul sampai sekarang saya punya kata-kata itu bahwa berhentilah merokok kalau mau sehat. Oke, baik. Itu saja demonstrasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.